Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat siang teman-teman semuanya, sahabat UT dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih sudah di bulan Juni, di pertengahan tahun ya. Semoga semangatnya tetap terjaga dan tentunya sehat selalu serta jangan lupa bahagia. Nah, perkenalkan saya Haris Fadila, host Eagle Live pada hari ini, yaitu sudah di episode 148 program Bincang. Kita bertemu lagi dan kali ini akan membahas topik yang mungkin rekan-rekan mahasiswa ataupun mungkin masyarakat umum ya Ya, menunggu, yaitu terkait dengan ayo diseminasi risetmu, peluang publikasi dan diseminasi di OSC 2026. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber yang tepat untuk nanti teman-teman bisa bertanya ataupun berdiskusi di IGLF kali ini. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, kita mengulik program OSC itu apa, targetnya siapa, dan nanti apa benefitnya. Kita mau kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang ya, bener teman-teman ya. Nah, kali ini saya sudah bicara dan sudah bersama dengan dua narasumber yaitu Mas Yusuf Lintang Cahyo Adrian Putro SIP MAP dan juga Mas Ardik Ardianto SPD MA. Nah, mungkin aku sudah memperkenalkan, nah mungkin silakan dari Mas masing-masing Mas untuk bisa memperkenalkan diri kepada sahabat UT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat para pemirsa sekalian Ya. dan sahabat mahasiswa UT dimanapun berada. Eh, izin perkenalkan saya Yusuf Lintang Cahyo Andrian Putro dari Administrasi Negara ya. Jadi Hmm. terkait peran mungkin ada yang bertanya. Saya di sini selaku Wakil Ketua OSC yang ke-8 di tahun 2026 ini eh, sedikit menjelaskan tentang peran saya mungkin di sini tidak sesentral seperti peran ketua conference ya Mas. Hmm. Jadi yang harus memastikan semuanya berjalan lancar dan menjalankan tugasnya untuk tim masing-masing. Jadi kadang saya sendiri juga masih berpikir apa sih sebenarnya peran si wakil itu gitu. Tapi kemudian saya mencoba untuk memahami atau menerjemahkan ya bahwa ternyata peran saya di sini itu sebenarnya sama dengan peran tim OSC semuanya. Yang di sini kita saling bantu dalam membahu untuk Hmm. membagi waktu dan juga memastikan bahwa conference ini tidak hanya jadi seremonial tahunan gitu Mas ya. Jadi untuk memastikan bahwa ini benar-benar menjadi ruang untuk bertemunya ide, riset dan kolaborasi. Karena ini internasional harusnya lintas negara itu Ya. ya harapannya. Jadi kita nanti akan membuat acara ini sesuai dengan posnya. Oke, siap. Oke, Mas, silakan. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa UT ataupun siapapun masyarakat umum yang juga berpartisipasi dalam acara kali ini. Mendampingi Mas Yusuf, saya Ardi Ardianto dari dosen dari program studi sastra Inggris. Jadi memang saya dan Mas Yusuf ini satu fakultas dan memang lagi berkesempatan nih mendapat wewenang gitu ya, mendapat peran untuk mengawal konferensi fakultas yang sebenarnya memang acara ini dilakukan setiap tahun, Mas. Jadi conference-nya itu ya international conference yang dilakukan oleh fakultas itu setiap tahun gitu. Oh, Dan kalau tidak salah sekarang yang ke Sudah 8 ya. Ya, silakan. jadi sudah 8 tahun berjalan gitu, Mas. Hmm. Oke, siap, siap. Oke, tadi nama sudah, posisi sudah, perangan sudah. Nah, sekarang, nah mungkin tadi ada teman-teman mahasiswa atau masyarakat umum yang mungkin masih belum terlalu familiar dengan OSC. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas, ya sudah juga Mas Ardik terkait dengan apa sih sebenarnya OSC itu dan apa yang memang mungkin membedakan kan konferensi internasional mungkin kalau di UT sudah beberapa ya. Nah, itu apa sih yang membedakan OSC ini dengan konferensi internasional yang lain? Mungkin perkenalan dulu kali ya, OSC itu apa? Monggo, Mas. ya jadi sedikit hanya sekilas di OSC karena kita bergeraknya di sosial ya, open Society society Conference. 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 Jadi kita lebih ke memang ke ilmuannya ke sosial karena kita juga dinaungi di fakultas ilmu sosial dan politik itu. Jadi gambarannya seperti itu sih. Jadi eh,
ini nanti akan menaungi apa ya rasanya ya untuk beberapa fakultas yang beberapa Program program studi. studi yang ada di fakultas. Jadi untuk ada pesan sih buat para Gen Z nanti ya, karena kita ini sekarang hidup di era yang opini itu Mas ya bisa Iya. viral dalam 30 detik Iya. itu Benar. langsung di-shoot gitu. Iya. Ya. Tapi hasil penelitian itu Susah. susah untuk Iya. keluar dari mungkin masih di folder masing-masing Hmm. mahasiswa ya. Jadi enggak ya itu jadi masalah. Jadi Gen Z ini kita katakan mereka sangat aktif dalam membuat konten ya. Sedikit-sedikit Sosial media. Viral gitu ya. tapi banyak yang sadar bahwa riset itu juga bisa menjadi konten yang Iya, kita iya. ya. Iya. Impactnya itu cukup besar kalau itu bisa jadi konten ya kan bisa Hmm. ditonton banyak orang. Jadi kalau informasi tanpa riset bisa menyebar begitu cepat, maka hasil riset harusnya juga punya panggung yang sama besarnya dengan hal tersebut. Jadi OSC itu harapannya bisa menjadi ruang dan panggung yang diharapkan tersebut. Oh, oke. Berarti jadi bisa dibilang wadah ya yang tepat bagi teman-teman baik ya semua kalangan ya, terutama Gen Z yang saat ini benar-benar kayak, oh kalau ada opini langsung tuh di-post, langsung dibilangkan. Nah, harapannya riset juga bisa seperti ini ya, yang Iya. berdampak ini bisa disebarluaskan dengan sama cepatnya dengan yang tadi konten yang viral itu ya. Oke, lanjut. Oke, nah mungkin aku mau nanya kan tadi OSC ya, Open Society Society Conference. Nah, ini apakah targetnya memang spesifik untuk orang-orang yang di bidang sosial atau memang terbuka Mas sebenarnya untuk selain di bidang sosial itu? Monggo. Eh, sebenarnya kan memang tema besarnya itu adalah social science Mas ya. Hmm. Tapi memang karena ya kita tahu ya kalau scope social science itu kan luas sekali Mas ya. Bahkan misalnya dia juga meliputi terkait misalnya humanities atau humaniora, hukum gitu ya. Nah, conference ini memang secara spesifik untuk payung gedenya gitu ya, scope disiplin ilmu gedenya itu adalah social science. Tapi memang eh tradisi yang dilakukan oleh conference setiap tahun itu memang kita kerucutkan berdasarkan tema. Oh, Jadi mungkin karena kita selalu berangkatnya dari kategori tema, jadi kalaupun dia eh, tidak dalam ruang lingkup misalnya bukan program studi terkait social science gitu ya, tapi ketika memang temanya itu relevan dalam kategori itu gitu, tentunya kita bisa mempertimbangkan gitu untuk diseminasi penelitiannya gitu. Jadi memang kategorinya itu tidak dispesifikkan misalnya kategori ilmu hukum, kategori administrasi negara misalnya. Jadi memang kita berangkatnya dari tema supaya apa? Supaya itu tadi. Jadi apalagi sekarang kan tema-tema penelitian itu bahkan bisa lintas disiplin ilmu gitu Ya. Mas ya. Jadi misalnya tidak hanya berbicara terkait hukum, tetapi ada korelasinya dengan sosial misalnya atau dengan sosiologi gitu. Nah, di situ kita coba ramu gitu ya. Karenanya conference ini lebih diarahkan kepada kategori tema-tema, per tema, subtema. Mungkin nanti Mas Lintang yang bisa men-breakdown subtemanya apa aja gitu. Jadi gini pemirsa sekalian juga Mas ya. Jadi kita di OSI ini memfasilitasi terkait dari presentasi paper dan hasil penelitian, ada juga panel diskusi internasional, kemudian keynote speaker, proceeding, publikasi jurnal, sampai dengan jejaring akademik. Yang ketika kita conference kan harapannya mahasiswa atau dosen itu kan berkumpul Mas ya, terus kita bisa mencari jejaring akademik di situ. Jadi karena sekarang kita lihat kan lebih cepat tuh bukan CV kita yang dinilai tapi jejaring kita. Umumnya sekarang udah kayak gitu. Dan untuk tema OSC sendiri sebenarnya kalau saya lihat live yang kemarin Pak Ketua udah sempat menyampaikan ya, mungkin saya ulang kembali bahwa tema besarnya itu adalah Bridging Technological Innovation, Governance and Social Responsibility, Advancing Digital Interconnectivity, Social Capital, and Global Resilience. Jadi tema ini menyoroti tentang modal sosial atau social capital seperti kepercayaan, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat itu dalam mendukung keberhasilan inovasi digital. Kenapa inovasi digital? Ya kita tahu sendiri lah sekarang digitalisasi sudah sangat cepat masif. Kemudian
melalui integrasi teknologi ini yang bertanggung jawab dan tata kelola yang efektif itu diharapkan dari tema besar ini kita menghadirkan tentang tema yang berkaitan dengan ketahanan global Iya. atau global resilience yang mampu menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan. Kita tahu sendiri sekarang gejolak global nggak terprediksi mas ya, Iya, ini betul, apa betul, besok betul. apa, seperti contoh ya kayak kemarin tiba-tiba malam-malam kita bangun pagi gitu, sorry ya pertama udah naik. Iya. Jadi perubahan dari krisis ekonomi, perubahan iklim dan Kayak disrupsi sosial dan teknologi itu sangat cepat. Jadi diharapkan dengan adanya krisis kita punya ruang untuk berdiskusi dan bahkan mungkin kita bisa memberikan solusi dari permasalahannya. masalahnya Iya. secara eh, konversi gitu. Oke. Berarti memang temanya ini memang benar-benar sangat berdasarkan situasi sekarang ya. Berarti Iya. maksudnya bahwa memang sekarang kondisi dunia itu benar-benar unpredictable banget. Kayak tadi tiba-tiba bangun pagi udah ada kabar yang memang benar-benar sedinamis itu sekarang. Oke Mas, nah ini terkait dengan tadi perkenalan sudah, terus juga bahkan temanya dan sudah dapat gambarnya teman-teman ya bahwa memang nanti berarti subtemanya tidak akan jauh dari tema besarnya tadi berarti ya Mas. Iya. Nah untuk target pesertanya nih Mas, kira-kira dari OSC sendiri menargetkan peserta itu dari segmen apa saja? Dari mahasiswa kah atau masyarakat Hmm. umum atau bagaimana? Ya, dari kita targetnya khususnya ya terutama itu akademisi yang bisa Hmm. Peneliti, bisa mengikuti peneliti, bisa mengikuti Hmm. dosen, dosen. dan mahasiswa juga. Hmm. Ya, memang di situ gerak. Karena conference kita eh, lingkupnya akademik ya Mas. Iya. Dan mungkin satu lagi Mas ya. Hmm. Karena conference itu kan memang sebuah ruang atau platform akademik Mas ya. Ya. Untuk di mana memang digunakan untuk sebagai sebuah sebuah ruang untuk akademisi itu berkumpul, berdiskusi, kemudian berjejaring untuk itu tadi ketika misalnya salah satu peneliti memiliki keresahan dalam penelitiannya itu bisa dibagikan atau bahkan bisa dicarikan solusi secara bersama-sama dalam ruang conference tersebut gitu. Dan eh, apa dan OSC tahun ini tuh karena secara spesifik kita melihat bahwasanya berangkat konferensi berangkat dari temanya itu berangkat dari dampak. Jadi memang kan sekarang itu arah tren akademik atmosfernya itu tidak hanya berbicara terkait apakah ini hanya berbasis teoritis atau apa, tapi memang melihat apakah memang berangkatnya itu dari bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan yang real ada gitu. Jadi dampaknya itu kelihatan tidak hanya dalam lingkup akademik, tetapi juga sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya entah entah nanti itu terkait misalnya penyelesaian masalah atau policy brief misalnya. Jadi ada semacam entah rekomendasi terhadap stakeholder tertentu gitu. Jadi memang arahnya itu lebih ke sana dan karena berangkatnya dari dampak tadi itu Mas ya. Jadi memang sebenarnya USC itu memang kita tujukan tidak hanya bagi akademisi dalam artian ruang lingkupnya itu perguruan tinggi, tapi juga praktisi pun bisa sebenarnya berpartisipasi gitu. Tapi memang ya karena ini lingkupnya adalah secara spesifik gitu ya, penyelenggaranya adalah universitas terbuka gitu. Jadi memang jika memang misalnya mahasiswa fakultas gitu ya yang memang bingung misalnya entah karena tidak tahu harus memulai seperti apa, itu kami memberikan ruang. Karena jujur aja misalnya sebagai dulu saya ingat bahkan conference saya pertama itu ketika saya masih S1 gitu Mas. Tapi karena berangkat there's always a first step gitu ya. Jadi ada selalu tahapan pertama di mana mahasiswa itu belajar, setelahnya baru ngerasain gitu. Oh, atmosfer conference itu ternyata enak dan bisa menginspirasi bahkan misalnya seperti saya sekarang saya ngerasakan enak di dunia akademik karena pengalaman-pengalaman saya ketika ternyata dengan conference kita bisa bertemu dengan praktisi-praktisi atau akademisi yang mungkin awalnya kita hanya baca di buku tapi bisa langsung ketemu dengan orangnya gitu dan bisa sangat menginspirasi ketika sudah datang di venue yang sama gitu Mas ya, di acara yang sama, terus ketika kita melihat keynote speaker misalnya, sangat menginspirasi gitu ya. Menurut saya justru environment dan pengalaman itu menurut saya yang jauh lebih bermakna karena
conference itu kan pembedanya dengan publikasi itu tadi, Mas. Hmm. Bagaimana pengalamannya kita benar-benar bisa berbagi presentasi gitu, diskusi, kemudian sekaligus mungkin langsung tanya jawab di tempat gitu. Nah, itu sebenarnya poin plusnya dari penyelenggaraan conference itu seperti itu gitu. Oke, oke. Berarti bukannya sekedar publikasi ya Mas ya, tapi Ya, dapat jejaring juga, dapat benar. diskusi juga ya. Bisa jadi yang teman-teman masih, oh saya penasaran tentang topik ini, kebetulan ketemu Iya. dengan akademisi yang memang relevan gitu ya. Tentunya karena ini Lintas negara. lintas negara. Oh, Iya. oke. Pasti harapannya kan nanti keilmuan kita juga bisa sharing gitu. Iya. Oke, siap-siap. Nah, Mas, terkait tadi ya, apa namanya, saya sudah menangkap bahwa ada publikasi juga, ada atmosfer conference kita bisa berdiskusi segala macam. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin sudah dapat gambaran nih. Nah, mungkin aku ingin tanya terkait dengan tahapannya nih, Mas. Kalau teman-teman misalkan tertarik, ya baik tadi dari akademisi, praktisi, ataupun mahasiswa yang ingin ikut OSC ini, apa langkah-langkahnya untuk bisa berpartisipasi dalam OSC ini? Silakan. Ya, jadi harapannya kan pasti biasanya habis ikut conference publikasi masih. Mhm. Jadi kita coba mulai dari ruang untuk peserta itu dapat presentasi hasil karyanya seperti yang dijelaskan Mas Ardi tadi. Jadi nanti peserta dapat masukan dari Iya. reviewer, kemudian membangun jejaring akademik sampai dengan publikasi yang bereputasi. Jadi OSC itu harapannya bukan jadi panggung akhir dari setelah konferensi itu selesai gitu kan, tapi juga bagian dari perjalanan riset mereka sendiri itu seperti apa. Kalau misalnya orang yang benar-benar tertarik riset itu pasti terus ya Mas ya. Karena kita sendiri juga pernah mendengar quote bahwa kita berdiri di bahu raksasa. Giant, ya, giant soldier. Nah, biar standing itu kan ya giant soldier itu. Kemudian selanjutnya terkait publikasi ini kita punya tahapan atau proses bahwa selected papers itu akan kita publikasi di beberapa jurnal dan publisher yang bereputasi ya indeks. Jadi International Conference Proceeding dengan ISSN yang berseris. Jadi seperti kita masukkan ke Scopus Index, kemudian Accredited National Journal, Atlantis Press yang masih Iya. bisa bekerja sama dengan kita beberapa tahun yang lalu juga sebagai conference proceeding. Kemudian juga eh, ada nanti beberapa international conference proceeding yang sudah bereputasi masih. Jadi untuk selected papers ini nanti akan ada biaya tambahan sendiri ya. Jadi nanti memang karena setelah conference ini kita akan untuk nanti masing-masing ke jurnal Ya, terkait untuk publikasi. untuk publikasi. Tapi dari kita sendiri juga ada mas yang nanti dari OSC conference sendiri. Kemudian untuk kesempatan publikasi itu yang jurnal mas ya kita terindeks di Sinta mulai dari Sinta 5 sampai Sinta 2. Dan juga Copernicus dan EBSCO termasuk juga Banyak. Scopus Iya. Q4. Q4. Mungkin ada tambahan mas. Iya, jadi memang, nah ini agak pembeda dari OSC tahun lalu, Mas. Jadi iya. memang kan semangat di fakultas itu selalu improvement ya. Jadi memang untuk conference tahun ini itu targetnya agak ditinggikan nih. Jadi barnya itu kita memberikan peluang bagi presenter gitu ya, siapapun yang nanti berpartisipasi terhadap di dalam konferensi ini itu untuk bisa melakukan luaran dalam bentuk publikasi, baik itu proceeding maupun jurnal articles gitu ya. Nah itu memang kita sudah mencoba semaksimal mungkin untuk berpartnership gitu ya, bekerja sama dengan jurnal-jurnal yang kita rasa bahwasanya ini cukup bereputasi dan bahkan sangat bereputasi ya, karena kalau kita berbicara tentang misalnya Scopus Index gitu ya, EBSCO itu kan indeks terindeks internasional gitu yang sudah diakui tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga gitu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat titik tekannya karena konferensi ini memberikan peluang yang sedemikian luas gitu Mas ya terkait tadi tuh. Semisal bahkan jurnal aja diversifikasinya bisa banyak tuh dari nasional Sinta 5 sampai Sinta 2 gitu ya. Jadi kami berharap memang
peserta-peserta atau presenter yang berpartisipasi itu dia bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan itu gitu. Jadi supaya tidak hanya berhenti dalam presentasi conference gitu ya, tapi benar-benar bisa menjadi sebuah publikasi artikel yang bisa dibaca banyak orang dan diterbitkan oleh jurnal dan penerbit yang bereputasi gitu dengan readership tentunya yang luas ya. Jadi misalnya Scopus itu kan berarti pembacanya tidak hanya Indonesia gitu Hmm. Mas, tapi juga internasional gitu. Oke. Berarti benefitnya banyak juga ya Mas ya, maksudnya dengan ikut konferensi. Berarti termasuk untuk mahasiswa UT berarti benefitnya, karena kan saya pernah baca bahwa memang kalau misalkan mahasiswa itu sudah pernah publikasi ya, pernah apa Mhm, sih submit atau apa itu bisa berbenefit juga buat mereka ketika nanti di tugas akhir ya. Berarti bisa benar, juga berarti ya Mas ya. benar. Oke. Jadi memang kalau ada mahasiswa misalnya sedang berproses di semester tengah misalnya Mas ya, Hmm. semester 3 atau 4, tapi karena memang dia memiliki ketertarikan riset tinggi gitu kan ya, jadi dia bisa menyalurkan Hmm. menyalurkan publikasi riset dan diseminasi risetnya di conference ini supaya nanti di semester akhir misalnya semester 7 itu sudah bisa terbebas dari mata kuliah artikel ilmiah gitu Ah, Mas. Jadi memang bisa menggunakan publikasi atau luaran dari conference ini sebagai syarat dia lulus di mata kuliah tersebut gitu. oke. Nah, kalau teman-teman yang udah dapat spill ini. Jadi aku sempat beberapa kali diulang terkait dengan riset ya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang sebenarnya juga pengen ikut-ikut apa namanya bukan ajang ya, misalnya ikut konferensi seperti ini Conference gitu. ya. Nah, mungkin menurut Mas berdua apa tantangan yang biasa dihadapin oleh teman-teman terutama teman-teman yang sangat muda ya, yang ketika mereka sebenarnya kemauannya besar gitu loh untuk riset, untuk publikasi, tapi mereka tuh mungkin masih kayak maju mundur untuk melakukan itu gitu. Mungkin Mm-mm. menurut Mas apa tantangannya nih? Karena kan bisa jadi mereka sebenarnya sangat antusias dengan adanya event-event seperti ini terbantu mereka gitu. Monggo Mas. Kalau versi saya sih, biasanya bukan karena kurangnya apa namanya eh, karya, Karya. Hmm. kurangnya draft yang mereka punya untuk dipublikasi, tapi yang paling sering itu pertama karena tidak percaya diri. Kan Mm. dia Oh. tulisanku ini sudah bagus belum sih, tulisanku atau hasil Iya. risetku ini seperti apa sih, ntar jangan-jangan tidak terdampak atau gimana. Hmm. Itu yang pertama. Terus yang kedua nggak tahu nih mau dari mana prosesnya. Iya. Kayak Nah, pengalaman kita sendiri mungkin masih Benar. sebagai penulis dulu, sebagai dosen juga, ini mau submit kemana, nyari Mm. jurnalnya juga iya, iya. bingung, nyari konferensinya bingung. Nah itu yang kedua. Jadi tidak tahu mulai harus dari mana. Kemudian yang ketiga itu menganggap bahwa publikasi atau conference yang menghasilkan diseminasi seperti ini itu hanya untuk dosen gitu, Iya. Hmm. hanya untuk Segelintir kalangan orang. tertentu, untuk Hmm. dosen yang nulis saja. Padahal ini bukan itu, kita kan terbuka Umum. ya. Iya. Ya, walaupun memang fokus kita lebih ke akademi ya. Gitu. Kemudian eh, ini versi anak-anak Gen Z mungkin ya, Iya. terlalu sibuk overthinking daripada dan tapi nggak ditulis gitu. Iya, iya. Iya. Hanya terus diomongin sama teman-teman di Hmm. warung kopi kan dikasih. Ibarat kita itu sebenarnya jadi hasil Iya, riset juga. benar. Bisa. Kita tinggal stepnya aja. Iya. Nah itu kan problem yang buat kenapa sih mereka tuh masih ada tantangan buat publikasi. Mm-mm. Padahal banyak artikel yang gagal publish tuh bukan karena apa namanya Buruk. jelek, Heeh. buruk ya, tapi Hmm. karena tidak pernah dikirim ke Iya, ke ada jurnalnya. salah gitu. Iya, iya, Itu iya. misalnya Mas. Kalau saya sih ya balik lagi tadi Mas, kan kalau merefleksikan dari pengalaman saya Mas ya, memang kecenderungan ketika kita masih statusnya sebagai mahasiswa gitu Mas ya, itu kan exposure terhadap conference itu agak tanda kutip serasa kayak, wih ini sakral banget nggak ya gitu. Iya. Nah itu yang sebenarnya saya bisa katakan bahwasanya kalau menurut saya justru harusnya momen kita ketika masih sebagai mahasiswa itu momen yang bagus gitu Mas. Karena pasti ada satu langkah kecil walaupun dirasa kecil gitu ya dan berpartisipasi untuk pertama kali itu menurut saya yang justru titik momen di mana mahasiswa atau teman-teman sekalian itu bisa tahu gitu ternyata
oh, ketika sudah mengalami conference ternyata, oh, pengalamannya enak juga ya. Kita bisa bertukar ide, kita bisa terinspirasi dari banyak sekali orang gitu. Nah, menurut saya justru poin plusnya conference itu bagi teman-teman mahasiswa itu gitu. Nah, kalau terkait apa tantangan tadi ya benar kata Mas Lintang karena mungkin ada rasa minder Hmm. atau kira-kira takut apakah paper risetnya itu dirasa kurang. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik eee, mencoba ketimbang tidak sama sekali gitu, Mas. Jadi tenang aja karena ada tim editorial yang nanti bisa mendampingi, ada reviewer juga yang memberikan saran nanti ketika proses apa penerbitannya itu untuk perbaikan atau papernya bisa diperbaiki lebih bagus seperti apa gitu. Oh, oke, berarti kalau misalkan nih, saya mau ikut nih. Nah, berarti itu Mhm, benar-benar kayak ada guide, akan di-guide ya Mas berarti ya untuk nanti misalkan ada perbaikan atau bahkan sampai let's say untuk dipublish di iya. jurnalnya ya. Oke, berarti jangan kebanyakan overthinking ya bagian ada ya. Jadi kadang-kadang obrolan-obrolan di tongkrongan tuh kadang-kadang bisa jadi itu bisa buat riset Riset, sebenarnya ya. iya. Nah, Mas, selanjutnya terkait dengan masih dengan riset yang tadi. Nah, mungkin apa yang membuat riset ini punya peluang lebih besar untuk bisa dipublikasikan di OSC? Apa ada kriteria khusus kah atau memang ya nanti bagaimana reviewer akan melihat? Mhm Tuh. mhm. Ya, mungkin kalau saran dari saya, ini dari sudut pandang, mungkin dari sudut pandang reviewer ya, Hmm. yang pertama dilihat itu adalah relevan dengan tema tadi. Ah, oke. Yang kedua kemudian punya kebaruan atau novelty. Jadi paper yang disajikan itu memang benar-benar baru. Hmm. Jadi disampaikan juga di dalam paper nanti kebaruannya itu di sebelah mana sektor apa. Kemudian punya impact. Itu Mas. Hmm. Impact itu yang terpenting dampak Ya, untuk dampak. masyarakatnya nanti apa. Ketika papernya dia ditulis itu nanti bisa dipakai atau bisa Rujuk. diaplikasikan Mhm. kemana gitu. Jadi nggak usah sibuk untuk cari judul yang Wah, wah Jelimet banget. ya. Semakin jelas manfaatnya yang kita cari Hmm. adalah impact. Jadi semakin bagus impact-nya, tentu kita akan mempertimbangkan untuk bisa publikasi lewat Publikasi. OSC ini lebih baik. Mungkin saya nambahin, Ya, boleh silakan Mas. kalau tadi kan Mas, Yusuf jelasin terkait, substansinya gitu, Mas, ya. Hmm. Kalau saya mungkin lebih ke agak, ada sedikit, yang perlu diperhatikan misalnya terkait teknisnya, Mas. Hmm. Jadi memang, di samping substansi tentunya ya ketika first submission gitu ya, Hmm. ketika misalnya rekan-rekan semua hendak melakukan, submit gitu ya, submit artikel untuk berpartisipasi di conference, itu kan pasti masing-masing conference itu punya gaya selingkung gitu Mas Hmm. ya. Nah mungkin itu yang perlu diperhatikan Oke. karena bahkan sebelum masuk review itu kan pasti masuk kurasi editor ya. Hmm. Nah editor itu biasanya fokusnya di situ. Jadi apakah authors guideline atau apa gaya selingkung artikel yang sudah ditetapkan di conference itu sudah dipenuhi semua atau belum? Nah Oh. biasanya mahasiswa itu atau peserta itu yang agak miss gitu Mas. Lupa. Padahal jadi padahal misalnya, secara premis riset sangat berpotensi bagus nih. Hmm. Tapi memang ketika, editor itu melihat misalnya premisnya bagus, tapi memang authors guideline-nya agak sedikit ya, apa, kurang gitu ya, Hmm. tapi itu sebenarnya masih acceptable lah, Hmm. kalau memang premisnya bagus. Dalam artian memang dampak risetnya ada dan potensi untuk, apa, nilai risetnya itu ada, pasti kalau hal-hal teknis seperti itu masih bisa untuk dilakukan perbaikan gitu. Oke. Oke, berarti jadi ada 4 yang kurang lebih aku tangkap. Berarti pertama adalah tentunya harus nyambung ya sama Iya, tema dan subtema yang diangkat. Terus yang kedua adalah harus ada novelty, setidaknya ada novelty ya Mas ya kebaruan ya yang sebelumnya. Yang ketiga impact tentunya karena kan sekarang kita menggaungkan banget nih namanya berdampak ya yang bisa benar-benar diaplikasikan gak hanya secara teori. Yang keempat adalah ini yang kadang suka banyak yang miss ya Mas berarti ya terkait dengan gaya sehingga untuk ketentuan yang ada di OSC. Teman-teman harus benar-benar memperhatikan secara sampai sedetail itu ya, berarti ya supaya teman-teman bisa berpotensi lebih besar. Tuh, oke, sekarang terkait dengan ini Mas.
dari sisi sponsorship. Mm. Nah, mungkin aku mau nanya terkait dengan program OSC ini kan tadi kalau aku sudah mendengarkan penjelasannya Penjelasan. ini kan memang benar-benar menarik ya gitu. Nah, aku mau tanya terkait dengan em, kenapa program OSC ini benar-benar sangat menarik untuk didukung dari sisi sponsorship. Oh ya. Jadi memang eh, conference itu kan kalau di ranah akademik itu satu hal Mas ya. Tapi Hmm. ya sebagaimana aktivitas-aktivitas akademik itu kan pasti butuh dukungan dalam arti baik itu entah finansial ataupun Hmm. non financial gitu ya. Ya. Nah, di situ mungkin pihak-pihak di luar panitia ataupun universitas itu bisa berkontribusi, Hmm. Mas. Jadi memang aktivitas atau rutinitas conference itu kan utamanya adalah platform tadi itu. Saya Hmm. ceritakan platform di mana semua orang bisa berkumpul. Nah, menurut saya pihak-pihak sponsorship itu bisa berkontribusi di situ karena di samping kita mendiseminasikan penelitian, platform itu juga bisa digunakan sebagai ruang exposure gitu Hmm. bagi sponsorship apapun untuk entah untuk memperkenalkan jasanya Hmm. ataupun seperti apa gitu. Nah, tentunya ya harus apa ada timbal balik yang mutual gitu Mas Hmm. ya. Jadi memang ada beberapa hal atau benefit yang kita bisa offer, tetapi juga apa ketika memang itu memang kita butuhkan, jadi kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu Mas. Itu emang perlu dukungan ya, maksudnya dari berbagai pihak ya, Pihak baik ya. dari finansial maupun non finansial. Nah, Mungkin dikit Mas, jadi kan boleh Mas. karena kan biasanya sponsor tuh nyarinya dia produk Mas ya. Itu Mm, namanya produk. Jadi contoh kalau perusahaan itu kan berinvestasinya dia pada mesin atau hasil produktivitasnya. Tapi kalau di kita kan berarti investasinya di ilmu ilmu pengetahuan kan. pengetahuan. Jadi produknya itu nanti adalah peradaban gitu. Di mana impact-nya nanti bukan hanya exposure itu tadi. Itu sih. Oke, siap. Nah, lalu value atau dampak apa Mas yang ingin dibangun sponsorship untuk khususnya untuk para apa namanya masyarakat atau khususnya Gen Z atau pendidik muda ya untuk lewat adanya OSC ini. Kalau untuk dampak harusnya sih tentu sangat relevan Mas ya. Hmm. Karena eh, pertama conference ini sudah punya nama gitu ya. Hmm. Sudah 8 tahun berlangsung. Kemudian dari awal bahkan tahun pertama itu selalu skopnya sudah internasional gitu Mas. Jadi kalau memang kita bahas terkait apa exposure itu tentunya sudah menurut saya sudah yakin bahwasanya conference ini memang sudah skopnya sudah sebegitu luas dan dikenal gitu Mas. Jadi mungkin kalau untuk terkait apa tadi kira-kira apa sih dampaknya bagi sponsor misalnya ya ketika mencoba berkontribusi atau berpartnership dengan kita tentunya yang pertama ya karena exposure-nya ini sebegitu luas gitu ya tidak hanya nasional jadi apa mereka bisa menggunakan platform dan ruang itu gitu Hmm. untuk kepentingan-kepentingan yang sekiranya memang mereka harapkan gitu Mas. Oke, berarti intinya tetap ada adanya mutualisme ya Ya, di antara kedua. Nah, mungkin ini Mas sebelum nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman dari sosial media. Nah, mungkin kalau boleh dirangkum nih Mas. Nah, kenapa sih masyarakat, teman-teman mahasiswa, akademisi, praktisi ataupun teman-teman Gen nih terutama, kenapa tidak boleh melewatkan OSC 2026 ini? Silakan. Jadi karena OSC ini bukan hanya tempat untuk presentasi ya, riset atau penelitian atau bahkan cuma buat em, ikut serta aja. hmm, Jadi OSC adalah tempat untuk kita menemukan mentor, kolaborator, mungkin hmm, peluang publikasi tentunya bahkan sampai dengan nanti mungkin teman-teman yang bergabung atau ikut serta dalam OSC ini bisa mengembangkan atau melebarkan sayapnya di peluang karirnya mereka nanti ke depan Nah, seperti apa karena kan kita ketemu pasti dengan banyak riset, riset dosen dosen dari dan banyak mungkin kita juga akan kampus. bangun jaringan kan dari hmm, Hmm, diskusi yang dilakukan dan eh, tamu yang kita undang kan juga skalanya internasional jadi harapannya juga karir itu dapat berkembang melalui hal ini jadi di era sekarang ini seperti yang saya bilang di awal tadi CV itu
geser agak ntar dulu deh, yang penting jaringan dulu gitu. Iya. Yang penting Ya. networking dulu ya Mas ya pertama. Monggo Ya. Mas kalau ada tambahan Dan silakan. biasanya conference itu yang sering tidak terduga itu bagi teman-teman mahasiswa misalnya ya, Hmm. itu bisa menemukan dosen-dosen yang memang misalnya menurut dia berpotensi ketika mereka hendak melanjutkan S2 gitu Mas, atau Oh, mendapatkan promotor S3 iya, bahkan iya. bagi misalnya bagi rekan-rekan yang sudah S2 gitu ya. Jadi memang conference itu platform di mana memang kita bisa di samping kita bisa mempresentasikan atau bahkan dalam artian membanggakan riset kita gitu Iya. ya. Tapi itu kan juga sekaligus menjadi apa ya, menawarkan daya tangkap bagi siapapun yang tertarik dengan riset itu Hmm. gitu. Jadi misalnya ketika teman-teman memiliki riset khusus dalam satu bidang gitu Hmm. ya, tentunya kan nanti akan bertemu dengan para periset yang dalam satu bidang yang sama, kemudian bisa ternyata bisa menginspirasi atau bahkan bisa menjadi apa, dosen ketika hendak melanjutkan studi lanjut. Nah, biasanya itu, conference itu dijadikan ruang untuk itu, gitu. Oh, Jadi, teman-teman bisa tidak hanya menangkap benefit, publikasi ataupun diseminasi risetnya, tetapi syukur-syukur bisa menjadi, apa, ruang buat jejaring dan bisa menjadi, apa, partner di kemudian harinya, gitu. oh, oke. Jadi bukan hanya sekedar tadi ya untuk membanggakan risetnya Risetnya, ya, tapi juga bisa jadi peluang untuk studi atau bahkan peluang karir ke depannya berarti iya. ya Mas ya. Oke, nah mungkin aku mau minta tips dari Mas berdua untuk teman-teman nih yang bagi yang mungkin tadi masih yang baru-baru untuk memulai riset dan publikasi, menurut Mas apa yang bisa mereka lakukan? First step-nya apa supaya mereka itu bisa dengan pede lah untuk bisa mulai riset dan bisa dipublikasikan, silakan. Ya, saya mungkin gini Mas, boleh kita bermimpi tinggi gitu ya. Hmm, Kalau saya ngutip dari Bung Karno ya, hmm, dia pernah bilang, bermimpilah setinggi langit, karena ketika nanti jatuh itu masih di antara bintang-bintang. hmm, Tapi terkait hal ini jangan terlalu menggebu-gebu untuk menulis durian itu langsung Q1, iya. cinta, langsung cinta, Hmm, cinta satu nah, Jadi mulailah dengan satu masalah itu yang kita peduli. hmm, Jadi Iya, contohnya kita peduli sama harga dolar yang lagi naik hari ini. hmm, Nah itu kita ambil temanya ya Mas ya. mhm, Kemudian mulai dengan satu draft itu kita mulai tuliskan mhm, dikit-dikit. Kemudian kita baca penelitian yang mungkin ada kaitannya dengan hmm, tema tersebut yang kita pedulikan itu. Kemudian kayak tadi kita mungkin ketemu teman, ketemu mentor, ketemu dosen pembimbing, kita hmm, diskusi itu, diskusi di situ. Kemudian dari hasil diskusi itu kita menemukan catatan perbaikan dan perbaikan. masukan. Nah itu kita tulis. Kemudian draft udah ada nih, nah itu baru kita kirim, kita submit ke mana itu hmm, kita masukkan ikut ke conference dan sebagainya. Karena publikasi itu yang berdasarkan hasil riset itu hampir tidak pernah sempurna ya, Mas, ya. Mhm, Karena penelitian sendiri pun tidak ada pernah penelitian yang selesai. selesai. iya, Karena penelitian pasti ada celah untuk penelitian yang Mhm, iya, selanjutnya. iya. Jadi benar. tidak akan pernah kalau kita nggak mulai intinya itu. Jadi masalah yang kita concern, kita peduli apa, kemudian kita tulis, Tulis. kemudian kita cari eh, penelitian terkait, diskusi, perbaiki dan kirim. Intinya itu kirim Eh, Konferensi, ya, benar. Jadi Mas Ya, mungkin? kalau tambahan dari saya, sebenarnya tadi itu udah merangkum ya, terkait pertama relevansi, harus memang sangat relevan dulu dengan Hmm, penelitinya. Jadi peneliti itu harus berangkat permasalahannya bukan yang dari langit jatuh gitu ya, tapi memang benar-benar yang kita ngerasa, istilahnya kalau kalau di stand up itu kegundahannya tuh, atau ah, keresahannya. Sebenarnya premisnya berangkatnya hampir sama ya. Jadi kita punya keresahan apa, tentu kalau keresahan itu berangkat dari pribadi kan pasti sangat otentik Mas ya. iya. Karena berangkatnya dari permasalahan yang dia rasa dan lingkungan sekitarnya rasa gitu. Nah, kemudian yang kedua di samping keresahan, kalau menurut saya jadikan itu sebagai passion atau memang ketertarikan. Ketika kita sudah menganggap itu sebuah passion gitu ya, bahkan kita untuk bersusah payah atau berjerih payah saja kita nggak nganggap itu sebuah trade off gitu, sebuah pengorbanan. Karena kita suka melakukan itu gitu. Sama halnya ketika misalnya saya suka meneliti terkait sastra misalnya. Hmm,
saya tidak menganggap riset saya itu sebuah pengorbanan atau susah payah saya ketika misalnya mencari literatur review, membaca penelitian orang lain, itu saya tidak anggap itu sebagai sebuah apa ya, cost gitu ya, Mhm. atau harga yang harus dibayarkan. Tapi memang ya di samping saya bisa menambah ilmu dari situ gitu ya, saya bisa memahami banyak hal gitu. Tetapi juga saya melihat karena ini yang saya suka, saya tidak merasa itu sebuah pengorbanan atau jerih payah gitu. Bahkan memang itu adalah passion yang kita lakukan gitu. Nah, kalau menurut saya harus ditemukan dulu tuh, apakah memang apa eh, kesukaan atau passion itu memang sesuatu yang harus ditekankan gitu. Jadi misalnya jangan meriset sesuatu yang tidak memang kamu suka gitu. Nah, Mhm. kadang kan pasti Betul. ada hal itu tuh yang harus diperhatikan gitu. Oh, oke. Jadi kalau yang saya tangkap berarti sebenarnya adalah harus diketahui dulu yang disuka tuh apa ya. Iya, Berarti ya misalnya dengan kayak seperti itu dia tertarik dan ya melakukan sesuatu seperti tadi studi literatur dan sebagainya itu tidak menjadi beban ya berarti ya Mas ya. Itu udah Iya. udah kita lihat itu kritik ya kita tahu. Oke, nah terakhir nih Mas, mungkin boleh masing-masing dari Mas dan juga Mas untuk memberikan pesan singkat ya untuk para teman-teman, terutama sobat Gen Z yang masih ragu untuk memulai riset dan diseminasi, karyanya mereka. Silakan. Jadi gini ya, dunia ini tidak kekurangan ini, tapi selain itu juga media sosial sekarang itu sudah penuh dengan opini. Jadi Mhm, tidak kurang opini, bahkan media sosial sudah penuh dengan opini. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah bukti atau action dari kita. mhm, Mungkin dalam terkait conference ini kita bisa lakukan dengan join kemudian satu gitu. Jadi kalau rekan-rekan yang menonton hari ini entah itu dosen, mahasiswa atau akademisi atau praktisi yang mhm, lain, ketika kita sudah mempunyai rasa ingin tahu dan mhm, gundah terhadap suatu hal itu, jadi kita sudah memiliki modal menjadi peneliti dan menyampaikan hasil riset kita ke suatu conference atau mhm. kita submit ke jurnal. Jadi jangan menunggu untuk menunggu ahli untuk mhm, mulai meneliti dan menulis, tapi mulailah dengan sedikit step nulis dulu. Nah, nanti kalau sudah ada bentuknya itu kita tinggal masukkan kan gitu. Jadi file skripsi yang hanya tersimpan di laptop itu nanti tidak bisa merubah dunia, Mas. Kalau bisa Iya, coba dibaca sama orang orang lain. lain Nah, ya. itu baru bisa katakan mempunyai dampak atau efek. Itu Mas. oke, Mas. Kalau dari saya tadi kan panjang lebar ya soft sellingnya ya. Iya. Nah, saya lupa nih ada hard sellingnya. Oke. Beberapa titipan nih sebenarnya. Jadi lupa saya baca. Silakan. Jadi sebenarnya OSC ini jika teman-teman berpartisipasi itu ada banyak sekali yang tadi saya luput Mas Mhm. jelaskan. Jadi misalnya di conference itu banyak sekali kesempatan pemberian penghargaan. Nah, Oh, jadi ada best paper, ada best presenter. Jadi memang bagi teman-teman yang misalnya suka public apa speaking gitu ya, mhm, yang memang dan merasa pede risetnya bisa berdampak luas mhm, misalnya. Nah, itu bisa memanfaatkanku. Siapa tahu memang berpotensi paper teman-teman ataupun cara teman-teman deliver dalam menyampaikan diseminasinya itu mhm, berpotensi dan bisa mendapatkan best speaker. Kemudian yang kedua, tadi sebenarnya sudah dijelaskan, cuman perlu saya tekankan lagi bahwasanya diversifikasi publikasinya banyak sekali. Jadi memang tahun ini kita memberikan kesempatan yang sangat luas, saluran yang sangat luas kepada para peserta conference, baik itu dari bentuk proceeding maupun artikel publikasi, dan proceeding pun bahkan ada proceeding internasional yang kita terbitkan sendiri, misalnya yang ber-ISSN tadi ya. mhm, Terus kemudian juga kita memberikan benefit lagi bagi selected paper itu terbit di proceeding internasional Atlantis Press. Itu kan prestisius banget ya. mhm, Jadi mhm, paper-paper teman-teman bisa dibaca oleh banyak orang di dunia internasional di bawah publisher reputasi Springer mhm, gitu. Kemudian juga berpotensi diterbit di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, baik Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 5, kemudian Copernicus, EBSCO, Scopus. Jadi memang tahun ini nih
sangat luas gitu. Kita memberikan ruang dan platform bagi teman-teman untuk berpartisipasi. Kemudian juga ini sebenarnya tradisi conference ya. Jadi di samping teman-teman tadi mendapatkan itu tadi benefitnya, secara praktis ada conference kitnya juga gitu. Jadi nanti ada dapat goodie bag, tas biasanya gitu. Kalau tahun lalu kan Cindra, kalau kita sebutnya conference kit. Jadi satu paket gitu. Di dalamnya ada notepad, ada inilah gitu banyak. Kemudian juga yang tidak kalah penting, yang intangible ya jejaring. Udah teman-teman bisa dapat jejaring yang tidak teman-teman dapatkan ketika tidak berpartisipasi di conference ini gitu. Di periset-periset internasional gitu. Oke, berarti benefit dan peluangnya banyak banget ya. Berarti teman-teman nih rugi nih kalau misalkan gak ikut HSC 2020 ini gitu loh. Karena tadi saya dengar pun juga kayak pengen ikut di tahun ini. Nah, Mas, ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Ini pertama dari Wisnu.Pamungkas. OSC ini untuk bidang atau prodi apa saja ya? Nah, Ya. ya, izin Mas ya. Jadi subtema kita kan tema besarnya tadi tentang sosial digital Ya. connectivity, sosial capital dan globalisasi. Jadi ini bisa kita nanti dilihat di website ya. Di situ itu ada yang untuk program studi atau keilmuan administrasi negara itu dengan temanya responsible governance in the digital era. Jadi kemudian tentang navigating transparency, accountability, and public trust itu untuk yang administrasi negara. Kemudian ada administrasi bisnis, kemudian ilmu pemerintahan, temanya bisa dilihat di layar ya. Kemudian ada ilmu hukum, ilmu komunikasi, sastra Inggris, sosiologi, perpajakan, dan perpustakaan. Itu. Oke, jadi bisa langsung kunjungin website juga ya Mas ya, berarti Ya, di benar. osc.ut.hc.id. Biar bisa di-align kan tuh dari Jadi mungkin ada kakaknya yang ya. bingung ya. Jadi untuk administrasi bisnis itu yang dia responsible digital entrepreneurship itu untuk administrasi bisnis. Kemudian yang untuk ilmu pemerintahan itu building adaptive and digital enable public administration for responsive governance itu. Kemudian ilmu hukum ada technological modernization for collective legal response. Komunikasi ada strategic communication in the digital sphere itu. Kemudian sastra Inggris ada di digital resilience ini kultural apa itu cultural and literary discourse of global alliance. Kemudian sosiologi di digital power, social capital and inclusive resilience. Kemudian perpajakan ada di innovative tax governance in the digital economy. Kemudian perpustakaan ada di resilient library and information ecosystems. Itu. Oke, siap. Nah, sudah sejauh ya Kak Wisnu ya untuk OSC bidang apa saja dan bisa dikepo-kepo ini di tadi di website OSC-nya. Ya. Nah, terus selanjutnya ada dari Pinky Peace the underscore. Bagaimana tips-tips cara membagi waktu antara akademik mahasiswa dan kegiatan menulis artikel, jurnal, dan publikasi lainnya? Silakan Kak. Tipsnya seperti apa? Jadi gini, sebenarnya kalau masalah time management itu tergantung kita ya, bisa-bisa aja bisa. Karena kita paham kalau mahasiswa waktu itu banyak yang sudah kerja, sudah berkeluarga, mungkin kan ada yang di luar negeri. Nah, time managementnya gimana dengan nulis artikel? Kita kan punya waktu dari bangun sampai tidur tuh cukup panjang masih. Jadi mungkin kerja kita sampai jam 5 sore lah anggap ya. Setelah itu kita istirahat, kita ibadah, kita mungkin makan malam dan sebagainya. Nah kan biasanya ada waktu senggang sedikit sebelum kita tidur tuh mungkin lah bisa kita buat coret-coretan catatan sedikit. Nah nanti ketika waktu kita ada waktu luang yang agak lebih lenggang gitu, kita bisa tuh mulai menyusun tentang artikel 10. Terus kemudian saya lihat juga kalau bicara bagaimana cara membagi waktu nih saya lihat maaf ya untuk anak-anak muda sekarang lebih banyak main sosmed sama nongkrong daripada untuk melakukan hal-hal yang sifatnya produktif gitu. Harusnya masih banyak tuh waktu luang untuk kita melakukan atau membuat suatu karya dalam bentuk artikel ya. Ini tuh teman-teman tolong bedakan artikel dan jurnal. Jurnal
jurnal itu adalah hasil dari artikel kita yang sudah dipublish tuh namanya jurnal. Kalau artikel tuh ya tulisan kita itu artikel. Hmm. Yang publikasi lainnya maksudnya publikasi kayak apa ini gitu, kayak kalau kayak apa tadi Proceeding. proceeding ya sama prosesnya, tipsnya ya juga ya submit dulu yang terutama yang penting di submit dulu gitu. Kalau dari saya mungkin karena kalau apa ya, kayaknya ini norma hukum hukum alam Mas ya. Jadi ketika kita menyelesaikan satu permasalahan itu dalam satu waktu yang Eee, bersamaan itu kan pasti berat banget, Mas, Iya. ya. Kalau saya sih selalu, mengawali dan ini tidak hanya untuk penulisan bagi saya, norma ini, saya gunakan di, kegiatan apapun gitu untuk tetap mempertahankan istilahnya mempertahankan, apa, resilience kita gitu ya. Hmm. Itu kalau saya, selalu berangkat dengan hal-hal yang, kecil-kecil aja nggak apa-apa, dikit-dikit gitu. Jadi nggak harus langsung misalnya, selesai di introduction, metodologi, itu kan pasti berat ya. Iya. Kalau saran saya, ini juga yang saya lakukan, dulu saya ingat, saya sempat ikut, apa, semacam klub gitu, Mas, ya. Untuk supaya tidak, secapek apapun, semalas apapun dalam satu hari itu kita tetap bisa menulis itu kalau dulu, apa, di kelompok saya itu, melakukan ini, one day one paragraph. Oh. Jadi dicicil, Hmm. sesibuk apapun, ya pokoknya sebelum tidur harus satu paragraf, gitu. Kalaupun berat mungkin teman-teman bisa menyesuaikan, mungkin tapi ada komitmen itu yang dilakukan setiap hari. Entah misalnya satu hari 3 kalimat, atau bahkan satu hari satu kalimat. Nah, itu menurut wah kalau satu kata, itu bakal berapa tahun ya? Kalau saran saya sih itu dan, Iya. teman-teman bisa mengukur sendiri gitu. Kira-kira kesanggupannya apakah satu hari itu 3 kalimat atau satu hari itu satu paragraf gitu menurut saya. Tapi intinya adalah, apa, konsisten dalam menjalani itu gitu. Satu hari satu hari satu hari, nanti nggak terasa tuh. Ketimbang yang memang misalnya harus di-submit 1 hari atau 1 minggu, itu menurut saya pasti berat. Ya kayak kalau kita komen di medsos itu kan, Iya. kan kita kadang satu konten itu bisa komennya berapa kali itu ada di komen ada komen tulisan Hmm. tinggal kita nanti yang relevan dengan Iya, dengan kegelisahannya. Oh, sebenarnya kita udah sering melakukan, cuma di konteks yang berbeda ya. Oke, tapi yang penting kita intinya tapi satu ya Mas ya, konsisten ya Iya, meskipun sedikit-sedikit tapi yang sedikit-sedikit. penting konsisten. Benar. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari your girl. Kalau ikut OSC ini apakah ada pembimbingnya, Mas? kalau pembimbing Reviewer, kira nggak ada Mas. Kayak bentuknya review, reviewer, itu submit kan kita cek semua proses itunya lah penulisan. setelah ada review bahkan nanti mungkin kalau kita ada selected papers tadi yang dibilang sarankan untuk terbit di Scopus atau Sinta yang Sinta 2 dan yang tinggi itu ya itu nanti kan pasti mereka punya reviewer sendiri. Iya. Ya, Oke, nah untuk pertanyaannya itu sudah tadi 3 Mas. Nah sekarang kami dari tim media sosial juga sudah membuat polling yang sudah di-post sama teman-teman. Nah ini ada polling pertama yaitu kalau ada program seperti OFC 2026, kamu tertarik ikut sebagai apa? Nah itu paling banyak sebagai penulis atau peneliti. wah, 34%. mantap Semoga itu, bisa lebih banyak mantap ya itu. semoga tahun ini. Nah, terus sebagai baca atau pengamat saja, terus masih mempertimbangkan 20% dan belum tertarik 11%. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau kamu ikut OSC, tujuan utama kamu apa? Pertama, publikasi riset 13%. Terus yang kedua, menambah pengalaman Nah, akademik. itu Benar ya. relevan ya 57%. Terus mencari relasi 21% dan masih belum tahu itu 9%. Kalau dari sini saya lihat ini yang mulai minat sudah banyak yang mahasiswa. Iya, iya. Mas, ya. Iya. Pengen Pengalaman. pengalaman. Iya. First Alhamdulillah. Ya. Nah, terus yang selanjutnya, menurut kamu publikasi riset itu sulit dan hanya untuk akademik saja itu ada 6%. Terus yang paling tinggi itu ada 51% itu menantang tapi bisa dipelajari. Terus selanjutnya yang posisi kedua penting untuk karir masa depan 33% dan belum pernah kepikiran 10%.
Nah, terus akhirnya kalau OSC mau buka mentoring riset dan publikasi, kamu Tertarik. siap ikut dari sekarang itu 17%, tertarik tapi butuh bimbingan itu paling-paling 59%, masih lihat dulu konsepnya seperti apa 20% dan tidak berminat 4%. Baik. Berarti banyak yang tertarik lah sebenarnya. Mungkin bisa next time ya. Berarti bisa bisa jadi masukan juga Mas. Iya, Bimbingan itu nanti Bimbingan. bentuknya seperti apa? Karena kan kita bentuknya conference bukan kayak lomba iya. kalau Iya, kayak tulis itu kan ada bimbingan Mm-mm. dari Betul, dosen. betul, betul. Ini nanti gimana ini jadi masukan buat tim juga iya, ya. Iya. iya. Bentuk bimbingannya seperti apa? Oke. Nah, terus mungkin tadi pollingnya berarti kalau di recap berarti banyak teman-temannya sudah tertarik ya sebenarnya dengan OSC. Cuman tadi ya mungkin di underground suka masih bingung mau Banyak mulai dari mana. Terus butuh kalau misalkan udah bimbingan. mulai, duh bisa konsisten nggak ya gitu. Mungkin terakhir nih, Mas terkait dengan OSC ini boleh dulu disampaikan closing statement-nya. Silakan. Closing statement dari sains sih ya jadi cari passionnya, Hmm. cari kegundahan atau kegelisahan yang ada di kalangan kita, temukan kerangka solusinya ya, pikir, terus kemudian tulis sedikit demi sedikit, kemudian kan sedikit pengamatan, terus ini untuk yang baru mulai pengen menulis, Hmm. untuk ya, yang sudah ahli dalam menulis atau penelitian, saya kira sudah paham tentang konferensi ini apa, Hmm. step-stepnya seperti apa. Jadi itu aja. Yang penting ada kemauan, kita cari masalah. Bukan masalah sih, kalau masalah udah banyak, Hmm. kita sudah banyak. Cari kemudahan. Jadi nanti bisa berdampak. Misalkan tidak tulis, kemudian kita ikut OSC. Oke, Mas silakan. Kalau mau promosi silakan, Mas. Enggak. Kalau Sekalian. kalau dari saya sih bagi teman-teman yang sudah punya paper, Hmm. tinggal buka OSC, klik submit, tinggal nanti rasakan pengalamannya. Karena Oke. bagi saya berpartisipasi di conference itu seperti teman-teman misalnya penasaran terhadap rasa itu seperti apa. Bagi saya, ketika saya jelaskan panjang lebar terkait misalnya gula itu manis, percuma bagi saya. Tapi cukup kamu ambil gulanya, kamu rasakan. Kalau riset proses memasaknya, maka conference atau diseminasi ini adalah proses menyajikan masakan. Iya, terusnya. Mantap. Sudah dapat gambarnya teman-teman ya. Jadi conference itu tidak semenakutkan itu Ya, ternyata. Malah justru harusnya bisa fun ya, banyak ketemu relasi, banyak ketemu benefit-benefit yang oke. Nah, ini tidak terasa nih Mas sudah sejam waktu kita membahas OSC ini mulai dari tadi apa itu OSC, terus juga apa saja tema yang diangkat tahun ini beserta subtemanya dan apa aja tadi udah disampaikan oleh para narasumber terkait dengan tips-tips dan mungkin kiat-kiat ya teman-teman untuk bisa mulai coba dulu dari langkah yang paling sederhana. Oke, sahabat Tuti dimanapun berada, sekian bincang episode 148 pada hari ini. Sampai bertemu lagi di episode yang akan datang dan tentunya dengan tema dan pembahasan yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu dan jangan lupa bahagia.